saya sendiri juga belajar dengan sangat kuat. Siapa di sini yang rindu nggak cuma dengar tapi kita juga bisa mewarisi dan menikmati setiap apa yang dari Tuhan. Amin. Amin. Oke. Saudara, sebelum nanti ada beberapa foto dan video yang akan diputar supaya saudara agak tergambar lah ya di situ. Saudara, tanggal 29 malam kami berangkat ke Uganda. Itu dibagi 3 tim, saudara. 3 tim. Tim yang pertama berangkat sebelum tanggal 29. Yang berangkat itu ada 3 keluarga kita dari Kahal, Jakarta. Itu ada Jessica, ada Om Deddy, dan ada Kak Amin ya. Buat saudara yang kenal, nanti mungkin sudah tahu ya, yang belum nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Nah, tim kedua itu dibagi ke dua grup juga. Jadi 2 pesawat yang berbeda. Pesawat yang satu itu, tes 1 2 ya. Papa Rohani kita, Papi Biantoro, Mami Rohani kita Inita, dan Jedi. Ya, ketiga. Nah, tim yang satunya, nah ini tim yang ketiga, ini tim yang saya ada, saudara, di situ. Di tim itu ada saya. Oh ya, terima kasih ya. Oke, di tim itu ada saya, ada Pastor Andi, wakil gembala dari KH Jakarta, dan ada Rafael. Ini supaya ada gambaran dulu ya. Jadi saya akan cerita dari versi selama perjalanan tuh, versi yang kami bertiga ya, saya, Rafael, dan Pastor Andi ya. Jadi di perjalanan itu sebelum berangkat H-1 atau hari H, saya lupa hari H ya bro ya, atau H-1 hari H ya, pagi ya. Jadi hari H karena kami berangkat itu malam, Pastor Joshua itu WA sama saya. Dia bilang gini, kok mau make sure Koko sudah urus visa Ugandanya belum? Gitu ya. Terus saya jawab dengan pede, belum. Gitu kan. Loh, kok ini harus urus visa dulu loh. Nah, dari info yang kami dapat, visa Uganda itu bisa on arrival, bisa diurus di tempat. Jadi saya jawab dengan pede, tenang Jos, bisa on arrival, sudah diurus, saya bilang gitu ya. Ini aturan terbaru kok gini. Oke, thank you infonya, saya bilang. Sampai di Jakarta, saya sampaikan ke tim ini, bro, ini kayaknya kita mesti urus visa on arrival. Kemudian, karena tim juga sudah ngecek sebetulnya, saudara. Tim juga sudah ngecek. Jadi ini bukan, saya nggak tahu lah ya, mungkin karena ada perubahan aturan. Dari tim ini bilang, oh enggak, kalau di Indonesia, dari Indonesia itu tidak perlu bikin visa elektronik. Bisa bikin visa on arrival. Dan akhirnya ya sudah, kami tenang. Dari Jakarta kami terbang dengan baik-baik saja sampai Malaysia. Begitu sampai Malaysia, perjalanan kami ini cukup sangat apa ya disebutnya ya, mepet sekali waktunya, karena penerbangan dari Indonesia ini agak delay sekitar 1 atau 2 jam, saya lupa gitu. Jadi begitu landing, puji Tuhannya baju kami ini, karena kami tim yang ketiga ini nggak dapat bagasi buat berangkat, saudara, nggak ada kilonya, jadi kami bagi, dititiplah ke tim Papi Bi, ke Mamnita. Luar biasa loh, mereka mau bawain, dititipin baju kita, katanya udah kesiniin aja, katanya, jadi gitu ya. Jadi kami ini nggak ada bagasi yang masuk check-in, kami bawa tenteng semua. Jadi waktu kami tenteng itu kami lari dengan sangat cepat, wow, karena kami lihat waktunya sudah nggak cukup, dan terminalnya jauh sekali. Kurang lebih hampir 40 menit dari sampai ke tempat kami boarding pesawat gitu ya. Mau kami lari cepat. Di perjalanan kami bilang gini, wah puji Tuhan ya, koper kita dititipin. Jadi kita nggak usah ngangkut dulu bagasi keluar gitu, karena kan penerbangannya beda ya. Dari sini kita pakai Air Asia, dari sana kita pakai Air India atau apa, saya lupa gitulah pokoknya. Gitu, singkat cerita seperti itu. Nah, ketika bukan Air India, apalah gitu. Kami lagi lari-lari bilang, wah puji Tuhan ya. Jadi kami keburu nih. Nah, sampai di tempat boarding, kami bilang gini, puji Tuhan keburu. Kami sampai di lokasi terminal, sampai pintu gate-nya, dikasih pengumuman. Penerbangan ke, saya lupa ke Arab mana lah gitu, saya gitu ya. Saya agak lupa ke situ ya. Itu boarding katanya. Wah, kita bilang puji Tuhan, pas banget itu, kalau ngambil bagasi pasti nggak keburu katanya. Wah, kita udah happy kan. Kalau harus check in lagi harus nggak keburu katanya. Kami lari ke sana dan kami sudah antri. Begitu kami antri,
Ini bukan di tempat check-in, saudara. Bukan di imigrasi. Kami sudah lewat imigrasi, kamu sudah lewat semua gitu. Di tempat kami akan boarding itu pesawat di depan mata kami, saudara. Petugasnya bilang gini, kalian mau kemana? Terus kita bilang dengan gagah, Uganda. Gitu ya. Visanya mana? Terus kita jawab gini, enggak. Kalau dari Indonesia, kami bisa pakai visa on arrival, kami urus di tempat. Petugasnya bilang gini, nggak ada visa on arrival dari Indonesia buat ke Uganda. Ada. Kami buka Google, kami tunjukkan, ini datanya. Orangnya bingung dan dia lihat, tunggu sebentar. Dia cek, dia tunjukin lagi Google versinya dia. Jadi kami kayak perang data, saudara. Kata kamu bisa, kami dari Google kan. Dia tunjukin, nggak bisa. Oh, kami diem. Gimana ya? Langsung muter dong. Puji Tuhannya, tim kita yang pertama, Jessica, Kak Ami dan Om Deddy, sudah duluan di Afrika. Mereka tidak langsung ke Uganda tapi ke Burundi. Ini suara saya maaf ya agak serak-serak ya. Mereka sampai di Burundi dan di grup itu mereka posting tentang pelayanan mereka. Dan kami tunjukkan video itu. Nah, kami nggak bilang Uganda. Ini lihat, tim kami udah ada yang berangkat duluan. Dan mereka bisa sampai di Afrika. Lo nggak bohong tuh. Kan di Afrika ya, bukan Uganda ya. Kan orangnya sama semua ya gitu ya, mirip-mirip lah. Begitu kita tunjukkan, ini buktinya bisa masuk gitu. Nah, kabar baiknya memang ke Burundi nggak perlu pakai visa on arrival ya. Bisa visa on arrival ya. Burundi bisa, Uganda nggak bisa. Nah, itu bedanya, saudara. Jadi ketika sampai kita tunjukkan, ini bisa. Nah, kami berpikir 2-0 nih datanya. Lu bilang nggak bisa dari Google, gue bilang dari Google dan dari sini. Jadi waktu kami tunjukkan, kami bilang bisa. Terus dia bilang gini, saya nggak butuh video kamu. Saya butuh visa kamu mana? Aduh Tuhan. Ini kami bertiga udah mulai pucet. Terus kami langsung kontak pastor saudara kita di Uganda. Itu jam 12 malam atau jam berapa saya lupa lah di sana. Diteleponlah sama pastor Andi. Minta dikirimin surat undangan. Tim bilang kasih 5 menit. Pastor kirim undangan. Iya. Semenit kemudian mana suratnya? Sebentar katanya. Ini saya lagi buatin gitu ya. Karena ini dikejar waktu. Nah, singkat cerita kata long story short, dikirimlah itu undangan. Secara resmi tertulis kop surat, cap semuanya resmi. Kami tunjukkan, lihat kami diundang. 3-1 ya. 3-1. Nah, kita pikir kita menang data nih. Udah 3-1. Petugasnya bilang gini, sekali lagi kami nggak butuh surat undangan, gue butuh visa lu mana? Kita belum bisa. Nah, jurus data tidak berhasil, pakai jurus yang kedua, jurus memelas. Aduh Pak, tolong Pak, please, biarin kami terbang sampai Arabnya aja. Nanti kami urusin kok gitu. Ini kami urusin, teman kami di Uganda lagi ngurusin. Please, biarkan kami terbang sampai ke Arab dulu, nanti dari Arab baru ke Afrika kan. Begitu kami sudah pakai cara gitu, kami berpikir cara data tidak berhasil, cara membalas ternyata tidak berhasil. Dia bilang gini, pintu udah ditutup, pintu pesawat ditutup, lu nggak bisa terbang. Dengar itu lemes kami bertiga, saudara. Ya Tuhan, tujuannya Uganda, masa sampai Malaysia? Nggak lucu ya. Nanti, oke, saya pelayanan ke Uganda, nanti begitu sampai ke sini, gimana pelayanan? Oh enggak, cuma sampai Malaysia, pulang lagi. Gitu. Hari itu kami bertiga diem. Rafael, udah namanya kayak malaikat ya, gitu, archangel. Apa yang dia lakukan? Dia bersujud di depannya, dia angkat tangan, dia doa. Saya berlihat mungkin surga akan terbuka gitu. Ya surga terbuka, tapi pintu gerbangnya tetap ditutup. Saya percaya surga terbuka. Ya singkat cerita mereka semua pergi. Kami mikir ini gimana?
Nah, ini pelajaran kenapa saya mau sharing, saudara. Saya belajar banyak. Dalam kehidupan ini ada momen-momen kita harus preparation, memang betul ya. Tapi ada momen-momen itu namanya sebutnya peperangan rohani, saudara. Peperangan tuh nggak bisa banyak hitung. Pelajaran pertama yang saya lihat dari tim ini dan saya bersyukur sama mereka, tidak ada yang saling nyalahin, tidak ada yang saling nunjuk. Lu sih kan harusnya begini, harusnya begitu. Kita kan begini, kenapa? Harusnya gitu. Nah, biasanya kalau menghadapi masalah itu ada dua pilihan, cari solusi atau cari yang disalahin. Pokoknya siapapun salah kecuali diri sendiri, begitu ya. Tapi saya bersyukur ini tim ternyata memilih yang pertama, cari solusi. Kami jujur 5 menit pertama keluar dengan ngeblank. Ini gimana nih, 2 penerbangan tiket angus nih. Jadi dari Malaysia ke Arab, saya lupa Arabnya mana, sekali lagi saya lupa ya, Qatar atau Doha atau apalah gitu, saya lupa. Dan dari Arab itu ke Afrika, ini angus kan berarti. Oke, kita bilang gini, kita harus gimana? Kita doa, kita minta ampun. Pastor Andi langsung kontakkan sama Afrika, sama Pastor Philip. Dan langkah kedua yang harus kita bikin adalah, kan gak bisa terbang gara-gara gak ada visa, saudara ya. Langkah kedua yang kita bikin adalah kita daftar visa online. Waktu kita daftar visa online, kita lihat nih, paling cepat itu 3 hari. Kalau 3 hari itu, kami sampai tanggal 3 itu malam. Sedangkan acara konferensinya KKR itu tanggal 3 sampai 5. Berarti kan terlambat ya. Wah, ini gimana nih gitu. Akhirnya hari itu saya sebenarnya nge-WA Pastor Jose, nggak berpikir akan langsung dibalas sama dia, karena itu saya tuh tengah malam. Jam 2 apa jam 3 tuh. Saya cuma bilang gini, wah bener bro, ternyata nggak bisa, saya bilang gitu ya. Bener lu, saya bilang, lu yang bener nih nggak bisa terbang, nggak ada visa. Ternyata dia balas. Terus dia kasih info, kok coba kontak, karena katanya Pastor Philip itu dia ex orang government, orang pemerintahan. Nah dari orang pemerintah itu saya nginfoin ke tim, ini Pastor Philip ini ex orang pemerintahan, jadi kayaknya dia punya orang dalam. Nah cut the long story short, arahan dari sananya kita tetap harus bikin dulu. Nanti bukti kami daftarnya itu dikirimin ke Pastor Philip di Uganda. Jadi kami daftar visa yang selesainya 3 hari. Kami kirim datanya ke Afrika. Dan nanti dia akan urus supaya bisa dipercepat, katanya begitu. Nah cut the long story short, sesudah kami daftar itu lama banget, hampir 3 jam 4 jam lah. Karena gagal terus, gak tahu kenapa itu visa daftar gagal terus. Nah ketika itu gagal, akhirnya berhasil, dikirim ke sana. Apa yang bisa kita lakukan? Nunggu, berharap sama Tuhan. Kita mau kejar-kejar juga nggak bisa, betul ya. Waktu ini kita terjadi, kita mikir, oke, apa lagi yang bisa kita lakukan? Oke, kita urus refund aja. Siapa tahu bisa dibalikin tiketnya ya, sebagian 50%, 30% kan lumayan ya. Kami datang, kami cari di airport itu keliling-keliling, ternyata ini penerbangan kayaknya bukan maskapai besar. Jadi mereka nggak punya kantor di sana. Jadi setelah check-in boarding, mereka pulang. Jadi kalau kita mau ke kantornya, kita harus keluar dari bandara. Nah disinilah Rafael bertindak. Nah, Rafael ini kan salah satu fasilitator YRM yang membawahi dan ngurusin juga di Malaysia. Dia telepon salah satu tim dan dia bilang, bisa tolong jemput kami nggak? Kami gini, kami perlu ke tempat ngurus tiketnya gitu. Karena saya menunggu visa kan. Singkat cerita, jadi dari perjalanan itu kami langsung ke kantor. Perjalanan sekitar 1 jam ke kantornya, kami ngurus, kami nego dan segala macam, tidak berhasil. Mereka bilangnya pertama bukan belum berhasil. Mereka bilang ya udah, kamu kasih nomor kontak, kami akan kasih jawabannya via WA gitu. Akhirnya kami ngurus, kami datang ke base campnya YRM Kahal Malaysia. Saat nunggu, ya kami sempat makan lah di situ ya. Saat ini nunggu, tegang kan, kami nyari-nyari tiket. Kita bilang gini, coba cari tiket. Nah masalahnya,
tiket, kita kan hangus. Kalau mau terbang lagi kan harus beli tiket lagi, betul? Pertanyaan kedua, siapa yang mau bayar? Ini Afrika, bos, bukan Singapura. Dicek harganya 20 juta, 30 juta. Wah, ada yang paling murah. Ada yang 10 juta lah. Sekitar 10 juta gitu kan. Ada yang lebih murah nih 400 ribu. Tapi perginya ke entah berantah lagi. Dicek ada visa, nggak ada visa. Nanti nggak bisa terbang lagi, udah nggak usah. Nanti harus bikin visa lagi di negara yang kita transit. Nanti ribet, nggak usah. Cari. Ketemulah yang bisa itu. Kita punya visa itu ke India. Karena pulangnya kami lewat India kan. Begitu dicek, oh visa kami ke India bisa double 2 kali masuk. Jadi bisa waktu pergi, waktu pulang bisa gitu ya. Diceklah lewat India, itu yang kedua termurah. Beda sekian ratus ribu lah. Harganya kurang lebih hampir 10 juta. Nah, dari bertiga ini. Nah, ini pelajaran yang kedua. Saat kita tahu, ya biar gimana apapun, ini ya kita salah lah, kita nggak bisa terbang gitu kan. Dan di sana bukan orang-orang yang uangnya lagi pegang banyak lah. Ada, tapi nggak lagi dalam kapasitas untuk bisa nutup si tiketnya gitu kan. Pastor Andi bilang gini, saya ada kredit card nih. Tapi kan kredit card harus dibayar ya. Gitu kan. Ini kalau sampai gini rela nggak kita bayar masing-masing? Nah saudara, saya bersyukur sekali lagi pergi sama mereka. Nggak terlalu banyak diskusi kepanjangan, nanti coba kita rapat dulu. Ya kita tahu kita salah. Ya udah, bayarnya gimana nanti? Bisa dibayar nggak? Pasti. Cari, ya udah. Oke, deal ya. Kita cari tiket. Udah cari tiket seperti itu. Cut the long story short, tapi kami harus menunggu visa itu jadi. Karena kalau nggak ada visa, beli tiket lagi, angus lagi, nggak bisa terbang lagi nanti saudara. Jadi deg-degan yang pertama itu nunggu visa. Sore-sore jam 4 dapat kabar, dan kami belum tidur. Selama sampai Malaysia belum tidur. Kami di situ dapat info dari Afrika, visa udah terbit gitu. Puji Tuhan. Langsung lapor ke JD dan pesan tiket. Dapat arahan, oke langsung pesan katanya, pakai kartu kredit apa bisa? Ya sudah pesan. Akhirnya kami pesan. Ya puji Tuhannya ada kemurahan lah. Seperti itu ya, jadi kami nggak harus nanggung tiket yang angusnya begitu kan. Tapi mental ini loh saudara, saya bersyukur pergi sama mereka, harus berani dulu ngelangkah. Banyak orang nunggu pintu kebuka baru jalan. Banyak orang nunggu uangnya ada dulu baru jalan. Tapi waktu kita mau melangkah sama Tuhan, kemurahan itu dicurahkan saudara. Akhirnya kami pergi, kita lihat jam 4, penerbangan itu jam 7 atau jam 9 gitu saya lupa. Waduh harus ke bandara lagi. Dilihat-lihat, oke kita perjalanan masih bisa ke kantor lagi, kan di reject ya. Datang sekali lagi ke kantornya, nego lagi, bisa nggak di refund sebagian yang angus kan. Datang lagi ke sana, singkat cerita cuma bisa balik teksnya lah seharusnya. Gak tahu ini berhasil balik atau enggak gini. Tapi kita datang lagi, dari situ kita langsung ke bandara, langsung terbang. Langsung check-in, dari situ langsung terbang ke India. Di perjalanan kami terbang, tegang semua. Jadi tidur bangun. Sampai di India untuk terbang ke Afrikanya itu delaynya cukup panjang saudara. Bukan delay, nunggunya cukup panjang. Tapi kami nggak bisa masuk, saya lupa kenapa kami nggak masuk ke dalamnya dulu. Jadi kami nunggu. Jadi kami sampai ketiduran di ada kayak coffee shop gitu. Kami duduk di situ. Nah, bapak-bapak dan satu pemuda ya gitu ya. Untungnya satu pemuda. Nah, dua bapak-bapak ini ketemu kursi sama meja bundar hilang langsung. Kami langsung bikin choir gitu ya. Saya sama Pastor Andi sama-sama tidur dan korok katanya gitu ya. Jadi kami ketiduran di situ di kursi, waduh badan udah pegel. Rafael ketiduran bangun. Kenapa? Soalnya tas kami kan di situ kan. Bangun, singkat cerita kami terbang sampai ke Uganda. Nah, sampai di Uganda, kami dapat kabar 6 orang yang lain bisa terbang. Nah, saya skip dulu ya. Kami kan ketahan nggak bisa terbang nih ya. Nah, tim yang kedua, tim Papi B ini di Indonesia dipermasalahkan.
Hampir gak bisa terbang. Tapi cuma hampir, tetap bisa terbang. Pokoknya bisa terbang sampai ke Uganda. Begitu sampai Uganda, mereka ditanya, visa kamu mana? Sama nih ternyata. Visanya mana? Oh, kami mau ngurus visa on arrival. Dan orang Ugandanya bilang, mana ada visa on arrival katanya. Dia bilang gitu, mana ada visa on arrival. Dia bilang begitu kan. Kamu kesini mau ngapain? Saya nggak tahu cerita detailnya ya, tapi ditanya mau ngapain, bilang mau conference, diketemukanlah sama kepala imigrasi perempuan. Dia bilang, ya sudah kamu bertiga ikut. Nah ini kalau Papi B, Mama Nita, sama Jedi. Diajaklah ke ruang kepala imigrasi. Dia bilang gini, kamu kesini mau ngapain? KKR, kata conference. Kamu mau doa? Oke. Mau bikin ibadah? Silahkan. Ya udah gini deh. Kamu doa buat saya, ini kata kepala imigrasinya ya. Kamu doa buat saya, buat keluarga saya, buat bisnis saya, buat semuanya. Nanti saya izinin kamu lewat katanya gitu. Jadi ada kemurahannya beda lah. Ternyata itu kapasitasnya beda ya memang ya. Kamu doain, kamu silahkan lewat ya. Singkat cerita didoain dan mereka bisa lewat. Nah waktu lewat, mereka dikawal sama orang imigrasi karena nggak ngantri. Waktu nggak ngantri, orang imigrasinya itu petugasnya bilang gini, sorry mereka diplomat. Dia bilang, sorry mereka diplomat. Waktu dibilang diplomat, nah buat bapak ibu yang mengenal bapak kita, kan gayanya santai sekali ya. Celana pendek, pakai sandal, bajunya kaos-kaos tidur gitu ya. Dia jalan. Jadi waktu orang imigrasinya bilang ini diplomat, semua orang ngeliatin. Diplomat kok bajunya santai amat kayaknya. Memang diplomat kerajaan surga beda ya, jalannya begini. Dan lewat dengan mudah, dapat kemurahan. Nah singkat cerita mereka dapat kemurahan ya. Kalau yang dari Burundi juga bisa lah karena kemurahan sama-sama dari Afrika dan ada kemurahan. Nah kami ini kan satu-satunya yang gagal terbang di awal. Satu-satunya tim yang gagal terbang. Jadi cerita tuh jangan yang keren-keren doang saudara. Nggak apa-apa lah, kita harus terbuka apa adanya betul ya. Tempat kami nginep itu Airbnb. Jadi kita nyewa satu rumah, kita tinggal bareng situ 9 plus satu orang dari Burundi, hamba Tuhan. Nah ketika kami sampai di situ, dikasihlah pengumuman yang 6 orang lain sudah tahu. Oke, selama di sini Tuhan bilang sampai konferensinya selesai, tidak ada me time, tidak ada waktu santai, tidak ada sosmed. Oke, dan kita berdoa 1 hari 6 jam. Jadi apa yang dilakukan setelah perjalanan itu, sampai rumah doa. Doa gitu ya. Habis doa kami diajak makan, ketemu sama keluarganya Pastor Philip. Pulang dari situ doa lagi. Beres doa hari pertama kalau nggak salah lolos lah 6 jam ya hari pertama. 6 jam beres tidur. Besok paginya itu kan tanggal 2, saya pikir belum mulai acara. Ternyata itu begitu dari pagi kami berangkat, bangun pagi langsung doa dulu. Sekitar sejam atau 2 jam gitu. Kami doa langsung ke tempat acara. Dari tempat acara kami langsung acara itu dari pagi sampai sore ternyata. Ada sesi. Kami pulang. Begitu kami pulang langsung apa lagi? Doa lagi. Wih, saya bilang ini keren-keren nih. Oke, beres doa besoknya bangun. Oke, diumumkan besok acara conference hari pertama dimulai jam 6 pagi. Artinya kita harus bangun jam 4. Bangun pagi jam 4, mandi, ngapain? Doa lagi. Doa, berangkat. Berangkat dan conference berjalan sampai sore. Nah, ketika conference selesai, itu sore lah sekitar jam 4 kalau nggak salah. Conference selesai hari pertama itu. Kami pulang ke rumah, apa yang terjadi? Doa lagi, belum. Karena begitu kami nyampe rumah, kami ini diantar pakai bis sama istrinya Pastor Philip. Hari pertama agak berat, kenapa? Karena begitu ngomong mujizat orang Afrika tuh ternyata begini. Begitu ngomong supernatural, mereka tuh kayak
Apa itu supranatural begitu? Begitu kami sampai ke rumah, di situ ada istrinya Pastor Philip dan satu orang yang nginep dengan kami itu Pastor Patrick dari Burundi. Nah sebelum pulang itu ditanya, Pastor Patrick, kamu kan ada jatah hotel nih, kamu mau pindah hotel untuk tinggal tetap bareng sama kita nih di Airbnb ini gitu ya, di villa ini. Dia bilang, oh kami pengen tetap bareng katanya, saya pengen belajar katanya. Oh akhirnya dia ikut sama kita. Begitu sampai sana listriknya mati saudara. Itu blackout satu Uganda, gak ada listrik. Nah karena pakai listrik itu, akhirnya kita bingung ngapain lagi ya. Oh ya sudah, cari-cari beres-beresin apa segala macem. Terus papi kita bilang, ya sudah sambil nunggu kita sambil doa. Jadi lagi sambil doa. Nah jadi itu punya ide. Jadi itu di sana tuh punya nanas terenak di seluruh dunia, sungguhan enak banget saudara. Saya ini bukan pemakan nanas, tapi di sana saya makan terus, enak banget. Jadi waktu itu, jadi itu mau makan nanas dan nyiapin nanas buat papi. Nah jadi ini karena orangnya detail, dia tahu ternyata kalau nanas yang paling manis itu nanasnya jangan yang kuning, tapi yang agak transparan. Nah jadi apa yang terjadi? Waktu dia makan nanas, dia pisahin yang manis buat papi kan. Nah masalahnya kan lampunya mati kan, nggak kelihatan transparan enggaknya ya. Jadi dia keluarin handphone, nyalain flashlight. Jadi dilihat mana ini yang transparan gitu ya. Jadi lagi dia pilih, terus dia lihat, ini kenapa lantai semuanya penuh serbuk emas ya. Jadi hari pertama KKR, hari pertama atau hari kedua gitu ya. Pokoknya ada satu hari itu serbuk emas muncul, cuma sebentar, gitu. Dan beberapa orang ngalamin. Tapi mereka masih nggak percaya, banyak yang nggak percaya lah. Beberapa orang mulai, tapi mayoritas masih agak sulit lah. Nah, tapi ketika sampai di rumah, kan orang Burundi ini, pastor dari Burundi kan pergi bareng sama kita terus kan. Mereka perginya bareng terus gitu. Nah ketika dia pergi, dia pulang, dia ngelihat seluruh Airbnb itu lantainya penuh serbuk emas. Bling gitu. Dan itu hujan serbuk emasnya benar-benar di seluruh apa? Di seluruh ruangan itu. Dan jadi dengan kerennya dia bilang gini, kita belum pernah kan makan emas dari surga katanya. Tahu apa yang dia lakukan? Dia bukan ngangkat perjamuan, dia ngangkat nanas. Dia, biar kena emasnya katanya gitu. Jadi gue makan emas dari surga dia katanya gitu. Dimakan ya, bercanda gitu lah. Akhirnya teleponlah istrinya Pastor Philip, karena tadi dia nggak percaya banget. Dia salah satu orang yang paling nolak lah kayak begitu. Kamu harus datang lagi. Akhirnya mereka datang, suami istri. Dan mereka ngelihat sendiri ini terjadi. Dan besok paginya mereka kasih kesaksian dan banyak orang percaya. Ternyata kenapa saudara, orang Afrika awalnya nolak supranatural. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi ternyata di Afrika supranatural itu banyak terjadi. Aneh ya, banyak terjadi tapi tidak percaya. Aneh nggak? Nggak aneh, di Indonesia juga banyak kayak begitu. Banyak orang skeptik, kenapa? Mujizat saja banyak terjadi, tapi ternyata di sana diperjualbelikan. Saya nggak tahu apakah mereka ada yang manipulasi juga, ada gimana. Tapi bahkan untuk melihat itu mereka harus bayar sekian ribu dolar. Jadi waktu ternyata hari pertama kenapa orang nggak respect, nggak nerima? Karena mereka tuh gini ngeliat kayak, ini mau ngapain lagi nih? Jangan-jangan mau ngambil duit kita lagi nih. Jadi mereka udah skeptis dulu. Nah yang paling gak percaya itu salah satu istrinya kan. Besoknya ketika pulang lagi ke Airbnb, istrinya ini tiba-tiba di tangannya penuh serbuk emas lagi. Istri Pastor Philip. Terus dia tanya, kalian ada yang ngalamin serbuk emas juga enggak? Terus kami semua di rumah ngelihat, nggak ada. Ternyata satu-satu orang yang ngalamin, cuman istrinya Pastor Philip. Besoknya dia kasih kesaksian. Dia bilang gini, sejujurnya saya ini nggak percaya tadinya, saya ini nolak. Tapi waktu hari pertama saya ngalamin, saya bilang saya mulai agak percayalah gitu ya. Tapi besoknya katanya dia bilang, begitu saya ngalamin lagi, saya lihat yang ngalamin cuma saya ini nggak percaya. Ya mungkin karena saya nggak percaya, Tuhan kasih saya tunjuk begitu kan. Nah, oke, itu yang akhirnya terjadi. Nah, singkat cerita, di conference ini banyak hal terjadi saudara. Nanti saya akan masuk ke
Salah satunya ini boleh ditunjukin dulu mungkin ada foto-foto yang tadi. Oh, bisa diperbesar. Nah, ini di preparation worshipnya, wow. Mereka tahu cara nyembah Tuhan, mereka tahu namanya ngehormatin Tuhan, saudara. Next, nggak usah banyak lama-lama, langsung. Saya akan tunjukin sedikit-sedikit. Nah, ini acara conference-nya, ini Om Ded, itu ada Jessica di situ. Oke, nah ini jadi pembicara, Jessica juga jadi pembicara di sana. Next, ini present worship-nya. Kalau saudara lihat tempatnya, saudara bersyukur di sini, saudara. Itu tempatnya benar-benar cuma tembok. Ini depannya tuh kayak bagus ya. Nah, saudara kalau lihat saudara yang ini nih, ini bukan aksen, saudara. Ini memang temboknya kayak begini, saudara. Belum ada pintu, belum ada jendela, masih bolong begitu. Oke, next. Nah, ini papi kita. Next. Nah, memberitakan banyak hal. Oke, next. Nah, oke, sama. Nah, ini doa. Jadi ketika papi sama ini nggak ngalamin namanya supranatural, mereka ngalamin. Nah, ini Om Ded sama papi waktu itu di situ ya. Oke, next. Nah, ini Pastor Andi, dia khotbah juga di situ. Nah, ini diolesi minyak dan mereka ngalami Tuhan. Oke, banyak dari mereka juga ngalamin Tuhan. Oke, next. Oke, ya buka cepat aja. Nah, ya. Nah, ini dibagi setelah conference itu ada dibagi beberapa kelas. Ini belajar tentang banyak hal lah ya. Ini dibagi kelas, oke. Ini kita belajar di luar. Ada yang di ruangan sini. Oke, ini di ruangan yang satunya lagi. Ini Kak Amin, khotbah juga. Nah, saudara, dan ini bukan cuma dari Uganda. Ternyata perwakilan dari 7 negara Afrika mereka datang ke situ. Oke, next. Tadi yang ini di Burundi. Nah, ini foto yang kita tunjukin. Sebelum apa tadi? Oke, terus balik yang tadi. Ya. Oke. Nah, ini video waktu mereka di Burundi. Nah, Burundi jauh lebih miskin lagi, saudara. Uganda puji Tuhan masih lebih baik loh ya. Oke. Nah, ini video yang kita tunjukin di bandara yang akhirnya nggak berhasil. Kita berpikir mereka udah sampai di Afrika gitu ya. Nah, ini videonya. Oke. Next. Oke, next. Ini tim, nah ini tim yang berangkat beserta dari sana. Nah, ini Pastor Patrick, nah ini. Nah, ini Pastor Philip, ini istrinya, Mama Mary. Oke, next. Ya, ini senior pastornya, ini Pastor Philip sama istrinya. Next, udah ya. Oke. Nah, saudara, di saat KKR itu, wah, lawatan Tuhannya luar biasa. Mereka ngalamin Tuhan, mereka yang nggak percaya, mereka kayak ini haus banget. Mereka seharian ngalamin Tuhan. Sampai terakhir, di KKR terakhir itu, H-1 malamnya, papi itu tiba-tiba doa dan ngasih kesempatan buat 2 orang buat sharing. Sebenarnya ada 2 orang ini nggak masuk jadwal pembicara di KKR ya, saudara. 2 pembicaranya itu adalah Rafael dan saya. Dikasih kesempatan buat sharing, buat khotbah gitu. Nah, saudara bayangkan namanya acara yang paling urgent itu biasanya awal dan akhir, betul ya? Nah, yang paling akhir dikasih kedua orang yang paling wow. Kenapa? Karena Rafael bahasa Inggrisnya. Ini salah satu contohnya. Dia bilang gini, siapa di sini yang rela, pakai bahasa Inggrisnya kan harusnya gini ya, siapa di sini yang rela dipersekusi demi nama Tuhan gitu kan? Hah? Dianiaya ya, siapa yang rela dianiaya demi nama Tuhan gitu. Nah, tapi karena mungkin bahasa Inggrisnya terbatas, waktu lagi KKR itu dia bilang, siapa di sini yang rela menganiaya demi nama Tuhan? Jadi nggak jadi gitu ya. Itu di sebelumnya gitu ya. Tapi dikasih kesempatan. Wah, bahasa Inggrisnya luar biasa dalam tanda kutip, tapi hiduplah suasananya begitu ya. Nah, akhirnya tibalah giliran saya. Waktu saya khotbah, saya ini berpikir gini, saudara kan lihat ya, kalau cara saya khotbah ini nggak atraktif gitu ya, flat begitu. Nah, jadi waktu saya lihat di Afrika gaya mereka ngomong tuh gini, so my brother and sister, gitu.
begitu kan, atraktif banget. Saya langsung praktek. Jadi saya ngomong, brother and sister, wah gitu. Di tengah khotbah suruh ganti, turun gitu, ganti, udah ganti. Terus salah satu ngomong kayak gini, kok Dennis kok khotbahnya di Indonesia pakai bahasa Inggris beda ya? Saya pikir kabar baik. Oh mungkin bagus gitu ya. Tapi saya lihat, saya ini belajar ngelihat saudara. Waktu saya turun ada 2 kejadian. Orang-orang nyalamin, terima kasih, diberkati, terima kasih gitu. Tapi saya lihat muka papi begini, nggak komen sepatah kata pun. Saya lihat ini something wrong nih. Something wrong nih. Ya sudah, singkat cerita kami makan, pulang, nothing happen lah. Besoknya kami ada acara lagi lah, saya apa gitu, pas salah acara pagi terakhir atau apa gitu. Saya tuh ngobrol sama Pak Bibi, karena saya jadi pemegang kunci di sana, keren saudara ya. Tapi saudara tahu kunci apa? Kunci toilet. Jadi ada satu toilet khusus dikasih buat hamba Tuhannya gitu ya. Itu kalau enggak dipakai terlalu banyak, soalnya itu toilet baru kan. Satu-satunya toilet duduk lah di situ. Jadi saya kan cepet nemenin lah gitu, banyak ke toilet, kalau papi ke toilet gitu ya. Toh kita berdua sama-sama toilet ministry, jadi beliau ke toilet saya ikutan ke toilet gitu ya. Jadi saya pegang kunci gitu. Nah lagi di situ tiba-tiba papi itu bilang gini sama saya, Nis, kita ini harus jaga hati bener loh katanya. Kenapa? Beliau cerita tentang dirinya. Dari awal datang, orang-orang ini udah panggil papa, papa ke Papi Bibi itu, gitu kan? Dan 7 negara ini dikurangi 1 ya, karena udah pulang duluan. Mereka mendeklar sebagai anak rohani dari Papi Bianto. Jadi setelah acara ini mereka merasa diberkati dan ingin di apa namanya? Ya dibapai lah begitu ya. Terus beliau tuh bilang gini, gua tahu ini bukan gua nih katanya. Gue ini sebenarnya nggak layak, kayak begitu kan? Tapi ini karena Tuhan, mereka bisa kayak begini. Kita nggak pernah berpikir ke acara ini akan sampai seperti ini gitu kan? Karena ini perdana untuk yang kahal sendiri, biasanya kan kerjasama sama apa gitu kan? Saya nggak layak gitu. Terus di meja makan, habis acara, saya tuh bilang gini, Pi, thank you ya. Papi ngajarin saya soal namanya tahu diri. Karena saya bilang gini, banyak hamba Tuhan ya, termasuk saya juga hamba Tuhan, boleh lah yang ngomong ya, itu jago khotbah tapi gak bisa ngelakuin. Saudara harus rendah hati, tapi belagunya tingkat gitu ya. Saudara harus menabur, tapi saudara menabur buat saya begitu kan gitu ya. Kan banyak hamba Tuhan begitu. Saya bilang gini, thank you sudah jadi contoh, saya bilang. Terima kasih sudah jadi contoh, apa yang dikhotbahin dilakuin begitu kan. Nah, ketika saya ngomong gitu, Papi itu baru berani ngomong jujur sama saya. Bukan baru berani kali ya, mungkin ngelihat juga ini sayanya juga siap diomongin atau enggak gitu ya. Jadi di meja makan itu ada banyak, ada Jedi, ada ya tim Indo lah, ada semua di situ ya. Terus dia bilang gini, Nis, karena lu ngomong kayak gini, ya, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Kemarin lu khotbah, gue jijik banget liatnya, pin muntah gue. Bukan kata-kata yang baik dan menyenangkan, gitu kan? Tapi waktu ngomongnya bukan jijik doang, jijik deh, kupin muntah gue liat lu katanya, kayak gitu kan. Yang lain berusaha menghibur, nggak apa-apa kok, kita semua pernah kayak begitu, saya juga pernah jadi dosa. Ya oke, nggak apa-apa, makasih, tapi kan gue nggak perlu tahu tentang lu, gue pengen tahu tentang guanya dulu gitu ya, salah gue di mana gitu, karena kan saya masih belum tahu salahnya di mana gitu ya. Tapi saya belajar gini saudara, kalau saya rela untuk dibapai, saya harus mau rela dididik, betul ya. Yang lain tuh kasih selamat, terima kasih ya. Tapi bapaknya ngomong gini, ya orang mungkin suka, tapi komandannya belum tentu suka katanya. Ya bener juga sih, saya bilang. Tapi apakah saya sudah tahu salah saya di mana? Belum, sejujurnya belum hari itu. Boleh tahu nggak salahnya apa? Terus beliau tuh bilang begini, gak tuh gue jijik aja lihat lu katanya, lu tuh kayak merendah untuk meninggi gitu. Terus saya bilang, apa ya gitu? Ya mungkin karena saya ngomong kayak gini, ya saudara selamat ya gitu, ini di KKR sesi terakhir, yang sebelumnya Inggrisnya very very good, saya bilang gitu ya, maksudnya jelek gitu ya, maksudnya gitu kan, satir gitu ya. Nah kalau sekarang saya ya itu very broken English gitu ya.
Ya memang kalau dibandingin Rafael, Inggrisnya lebih oke lah. Dan semua juga mengakui, Rafael juga mengakui, makanya saya berani ngomong gitu ya. Tapi mungkin banyak hal itu jadi kelihatan kayak, kok lu kayak begini ya gitu. Gue nggak suka gitu. Oh, saya bilang ya, oke gitu ya. Saya belum sepenuhnya ngerti saudara, tapi saya tidak nolak dulu. Karena waktu itu saya berpikir memang Inggrisnya nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena saat ngobrol sehari-hari begini, banyak AE-AE-nya gitu, udah lama nggak praktek lah. Jadi saya spill dulu di awal. Nah, cut the long story short, malam itu saya doa, Tuhan, benar, ya saya pengen berubah, gitu kan. Terus gimana ya? Nah, saya ingat ada sebuah kejadian di masa lalu. Siapa di sini yang pernah dengar kegerakan namanya Bahtera? Pernah tahu? Tahu ya? Siapa yang tahu namanya almarhum Pak Daniel Cipto? Nah, itu bapak rohani saya yang sudah almarhum ya. Sebelum orang berpikir saya ini anak kesayangan beliau. Ya memang saya percaya, amin lah ya, saya aminin. Saya sayang sama beliau, beliau sama saya. Cuma dia sayang sama semua lah ya gitu. Tapi orang berpikir karena saya ini di anak emas kan, semuanya tuh dibolehin, dibaik-baikin. Orang tuh nggak tahu behind the scene. Kalau udah nyikat, juara bertahan. Tapi saya tahu niatnya nggak jahat saudara. Beda ya. Ada orang ngomong kelihatannya baik atau kelihatannya caranya nggak enak, niatnya dia pengen ngejahatin kamu aja gitu. Kalau lu bagus dibilangnya kayak jelek lu, kenapa? Karena gue lebih hebat dari lu gitu. Kayak kalau nggak komentar tuh kayaknya gatel hidupnya gitu. Ada yang begitu kan? Tapi kalau orang yang sayang, dia ngomong karena pingin kita berubah gitu kan. Nah, pernah ada suatu kejadian, saya jumping dulu ini saudara ya, agak lompat. Ini tahun berapa saya lupa gitu. Pokoknya waktu itu ada KKR di Holy Stadium Semarang. Turun dari saya nyanyi, nanya, nih tadi siapa yang nyanyi? Saya bilang. Saya pikir bagus gitu ya. Oh gitu. Beberapa tadi siapa yang nyanyi sih kok gitu. Saya mukanya oh gitu. Saya pikir gak ada apa-apa kan. Di mobil dari perjalanan dari Holy Stadium ke hotel, Pak Daniel tuh tiba bilang gini mas, Nis bertobat lu katanya. Mas saya bingung, bertobat apa nih? Saya bilang, bertobat apa pi? Lu kalau nggak berubah ya Tuhan bisa pakai orang lain katanya. Bentar dulu nih, dalam hati ini salah gua apa ya gini? Lu malam ini berdoa katanya. Berdoa minta ampun lu katanya. Jangan sampai katanya Tuhan tinggalin lu katanya. Saya masih bingung jujur hari itu. Tapi belajar, jangan buru-buru nolak saudara. Akhirnya malam itu saya berdoa, saya berlutut. Saya nanya gini, Tuhan, saya disuruh bertobat, tapi jujur saya nggak tahu salah saya apa. Ya udahlah, suruh bertobat mau bertobat aja, saya bilang begitu. Gitu kan? Salahnya kalau ditanya salahnya apa nggak tahu. Ini zaman dulu ya, waktu saya nggak tahu. Waktu saya nggak tahu ini, saudara tahu nggak? Saya tahunya kapan? 1 tahun kemudian. Kenapa saya bisa tahu salah saya? Saya punya adik namanya Keisha. Dia ini menurut saya anak paling rohani lah. Tiap hari kerjaannya dari pagi sampai siang. Zaman dulu masih DVD ya. Muterin DVD KKR yang sudah terjadi. KKR Bahtera, KKR apa diputerin terus sama dia gitu. Nah waktu dia puter, ternyata dia puter setelah setahun kemudian dia puter acara KKR waktu saya dimarahin. Saya ingat banget itu. Karena itu terlalu berkesan buat saya gitu KKR itu ya. Waktu dia puter, tahu nggak apa yang saya dengar? Itu saya nyanyi. Saya nggak bisa dengar suara saya kan, karena terlalu berisik suaranya. Saya nyanyi gini, mari bersatu hai gereja Tuhan. Wah itu kacau balau banget. Waktu saya dengar gitu, saya bilang, oh pantesan gue dimarahin. Memang kacau. Wajar dimarahin begitu ya. Nah waktu saya ingat cerita itu, saya diem. Apa ya salah saya? Bentar. Daripada saya kebanyakan mikir, saya ingat, oh iya ada link. Ada linknya begitu kan. Waktu saya coba lihat saya waktu khotbah, my brother and sister gitu. Saya ngeliat, iya sih jijik. Saya diri aja ngeliat jijik. Pantesan orang sebel liatnya, gue aja sebel liatnya gitu. Bayangin gak kayak orang lain gitu. Ini siapa gue bilang ini? Saya berpikir saya pengen upgrade, saya juga jijik gitu. Pantesan disuruh tobat gitu. Jadi kalau hari itu papi bilang gue jijik liatmu, papi muntah gitu bilang nanti. Tes nyala. Jadi kalau hari itu mungkin papi bilang, nih gue jijik liat lu pengen muntah.
Nanti saya akan datang sama beliau akan bilang, "Pi, ternyata sama, saya juga pengen muntah lihatnya gitu ya." Jijik banget kayak orang lain, Saudara. My brother and sister. Waduh. Siapa lu gitu ya. Jadi hari itu, nah pelajaran yang kedua yang saya mau kita sama-sama belajar dari sini. Saudara, kadang-kadang kita hidup tuh merasa baik-baik aja kok. Betul nggak? Kita berpikir, yang gue lakukan udah bener kok. Tapi waktu kita mengizinkan hidup kita untuk Tuhan didik, hidup kita tuh akan dibawa lebih baik dan lebih baik. Amin. Puji Tuhannya, gara-gara saya dihardik, saya bertobat hari itu. Kenapa? Karena hari itu setelah KKR besoknya, tim pulang. Ada yang ke Turki dulu misi lagi, ada yang langsung ke Qatar dan pulang. Ada 3 orang ini, saya, Rafael dan Pastor Andi itu tetap stay di sana 3 hari. Hari pertama saya dikasih jadwal khotbah di tempat senior pastornya. Jadi bayangin habis dihardik dikasih jadwal khotbah. Gitu kan. Saya berdoa aja lebih benar. Tuhan mau ngomong apa? Akhirnya saya doa, dapatlah materi khotbah. Dari materi itu ada 6 tipe. Ada 6 hal gitu yang mau dibahas. Tapi di tengah khotbah, Tuhan ingetin saya kayak begini. Nah, lu tuh kadang-kadang khotbah pengen nyampein apa yang lu tahu, bukan nyampein apa yang Tuhan pengen sampaikan ke jemaat. Kadang-kadang kita kalau ngomong kebanyakan, kita pengen, oh gue tahu ini loh, kita pamer semua gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya Tuhan pengen ngomong apa sih sama jemaat. Dan tuh cuma bilang kayak gini, nah, kamu dikirim ke sini bukan buat khotbah, kamu dikirim ke sini buat menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan buat orang-orang ini. Dan di situ saya mau mulai, oke Tuhan mau ngomong apa? Saya siapin lagi. Oh, kenapa masih persiapan? Bahasa Inggrisnya tetap masih harus di-upgrade, Saudara ya, karena kalau nggak ada persiapan, lalu bingung juga gitu ya. Waktu saya khotbah, saya tanya, saya dikasih waktu berapa lama? 40 menit. Oke, saya bilang. Dikasih waktu 40 menit. Saya khotbah, sebelum 40 menit, Tuhan ngomong kayak gini. Ini nanti kita mungkin bisa bahas ini next time, pernah dibahas ini tentang kelemah lembutan meekness. Meekness itu kan tentang bicara great power under control gitu ya. Kekuatan besar di bawah kendali gitu. Dan kata meek atau lemah lembut itu dipakai zaman dulu pertama sama orang Mesopotamia untuk menggambarkan keledai liar yang berhasil dijinakan. Dan ketika keledai berhasil dijinakan, waktu Tuhan masuk ke Yerusalem sebelum disalib, dia tidak naik kuda keagungan, betul ya? Dia naik keledai tidak liar, keledai yang sudah dijinakan. Nah, saya tadinya mau bahas 6 tipe, 6 ciri-ciri, saudara, bukan tipe keledai liar. Tapi baru bahas 1, Tuhan bilang, gua gak boleh ngomong panjang-panjang. Tuhan cuma mau ngomong kayak gini, jangan keras kepala, jangan pakai kebenaran lu sendiri. Udah, Tuhan cuma pengen ngomong itu sama orang-orang di Afrika itu kemarin. Dan poin yang kedua, Tuhan cuma mau ngomong kayak gini, semakin Tuhan kasih lu power, lu harus makin izinkan dirimu itu di bawah kendali Tuhan. Cuman 2 poin itu. Dan ketika 2 poin itu sudah disampaikan, saya masih punya materi khotbah panjang, Saudara. Tapi Tuhan bilang, stop. Gue cuma pingin kamu nyampein itu. Dan gara-gara hardikan itu, saya bertobat. Nah, hari ini pelajaran apa? Saya nggak lagi ngajarin, saya lagi ngajak. Jangan-jangan kita punya kebenaran sendiri loh, Saudara. Kita berpikir kita yang paling tahu semua. Dan waktu kita dibawa ke sebuah perubahan, kita nggak mau gerak. Kita selalu pakai cara lama kita. Dulu begini, harusnya begini, harusnya begitu. Nggak pernah gerak. Jadi poin yang saya mau katakan adalah begini, Saudara. Izinkan Tuhan mengendalikan keliaran di hidup kita. Siapa di sini yang mau hidupnya dipakai jadi tunggangan raja di atas segala raja? Amin. Meekness kan bicara soal keledai liar, Saudara ya. Keledai liar yang dijinakan itu kan. Dan Tuhan akan pakai. Siapa di sini yang mau hidupnya dipakai, coba? Saya tutup dengan begini aja. Pernah dengar kata gini kan? Great power, great responsibility, betul ya? Betul ya? Siapa yang pertanyaannya,
Great power itu apa sih? Saya bilang hati-hati, saudara. Boleh musik dong? Saudara, semakin Tuhan tambahkan power dalam hidup saudara dan saya, kalau nggak bisa dikendalikan, itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya bagi orang lain. Amin. Keledai liar itu membunuh lebih banyak daripada kecelakaan pesawat dalam 1 tahun loh, saudara. Tahu nggak, keliaran kita itu bisa membunuh banyak orang di sekitar kita. Amin. Pertanyaan saya, apa sih yang punya great power di dunia ini? Salah satunya itu uang, betul? Betul? Siapa yang mau uangnya ditambah? Yang nggak mau nggak usah diangkat tangan nih. Oh enggak pak, saya mah hidupnya nggak butuh duit gitu. Yang nggak usah angkat tangan gitu. Siapa yang mau uangnya ditambah? Pertanyaan saya, waktu uangmu ditambah, keliaranmu bisa dikendalikan atau enggak? Kalau saudara ditambah powernya itu dan saudara izinkan Tuhan mengendalikan, Tuhan bisa pakai uangmu untuk Tuhan tunggangi buat bawa kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Boleh men? Yang kedua tuh jabatan. Saudara punya jabatan, saudara bisa bunuh orang loh. Ketika saudara dikasih jabatan semakin tinggi, kadang-kadang saudara mau benar mau salah, orang harus ikuti loh. Betul nggak? Bahkan misalkan kalau misalkan amit-amit jangan sampai kejadian gitu ya. Saya misalkan nih jelek-jelekin Tante Atin deh misalkan. Izin ya Tante Atin, ini mah contoh ya Tante. Saya jelek-jelekin Tante Atin. Boleh dong musiknya bawah. Terus orang lain melihat Tante Atin gak gitu sebenarnya. Tapi dengan posisi tertentu, orang tuh bisa tetap ngejauhin loh. Betul nggak? Saya tiba-tiba tanya sama Tigor, sama Daniel yang sudah keluar dari gua singa ini. Saya tanya, Tante Atinya baik banget sama Tigor, sama Daniel. Terus kalau ditanya, Tante Ati tuh begini-begini, saya ngomong jelek. Di dalam hati Daniel bilang gini, enggak Tante Ati nggak begitu. Terus saya tanya, menurut kamu gimana Tigor? Dia mau jawab enggak juga sungkan saudara. Betul nggak? Tiba-tiba ada kelompok yang nyerangnya rame-rame gitu, lemparin batunya rame-rame, gitu. Saya mau ajar kita semuanya ngerti saudara. Saudara dikasih kepercayaan, uang, jabatan, apapun itu dalam kehidupan. Kalau saudara nggak pernah izinkan Tuhan mengendalikan hidupmu dan mengendalikan keliaran dalam hidup saudara dan saya, saudara bisa kayak keledai yang tiba-tiba tendang kanan, tendang kiri. Siapa di sini yang percaya dan rindu ketika Tuhan berikan sesuatu yang besar dalam hidupmu? Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan lebih lagi. Amin. Amin. Saudara, beberapa waktu yang saya berangkat ini, saya kan ya ini lagi hot karena ini orang yang salah satu yang paling baru ya, Chef Wan. Saya tidak ada banyak berita baik lah tentang dia. Melakukan banyak hal. Loh gak apa-apa dong, maksudnya kita juga kan mengapresiasi ya, kita bersyukur ya. Siapa yang bersyukur kita dapat keluarga yang ajaib. Amin. Amin. Kalau saya gak belajar mengontrol keliaran, bisa gak saya insecure sama dia? Bisa gak? Bisa ya. Tapi kalau kita belajar ngerti, saudara dikasih sebuah posisi itu bukan untuk menendang ngejatuhin orang saudara. Loh saudara, kalau orang punya potensi bagus, kasih kepercayaan, jangan disengkat saudara. Betul gak? Oh dia bisa kerja bagus, sliding gitu. Pastor Jose, YRM dengan YRM-nya, wah lagi Tuhan pakai kemana-mana, insecure, sliding lagi.
Nanti ada orang ngelihat, oh si pastor Denny nggak bagus gini gimana, sliding. Nanti kita ujung-ujungnya slidingan di sini, saudara. Tante Meme, wah dia lagi banyak nih diundang khotbah di gereja-gereja, sliding begitu. Kalau liar, bahaya, saudara. Hari ini 2 pesan ini. Saya nggak khotbah karena nggak akan keburu, waktunya udah kelamaan. Nanti bisa next lah. Tapi yang saya rindu tuh saya mau share supaya saudara bisa belajar dari perjalanan ini, saudara ya. Jadi saudara harus tahu apa yang disampaikan oleh Bapak kita. Jadi sekali lagi loh, kita ini jangan terjebak di ministry, saudara. Ministry itu sibuk soal bicara teknis begitu ya. Saudara tahu nggak, saudara dan saya dipanggil ini buat yang namanya peperangan rohani dan pemerintahan atas kota dan bangsa. Amin. Saudara mesti ngerti kapan saatnya perang, kapan saatnya membangun. Kalau lagi perang kebanyakan ngitung, mati semua, saudara. Tapi kalau saudara lagi ngebangun nggak ada ngitungnya, ya kolaps, saudara. Banyak orang suka perang terus. Kelihatannya keren, kita mengalahkan. Tapi jangan salah, setiap perang itu ada kehancurannya, betul ya? Kalau saudara cuma hobinya ngancurin, cilaka, saudara. Datang ke tempat A, tiba-tiba berantakan. Tempat A berantakan, kenapa kita perangi, kita duduki. Udah duduki, apa tinggalin? Ngapain sih? Tapi saudara, saya harus ngerti, kita lagi di masa perang atau di masa sedang membangun. Amin. Kalau masa perang, fight. Saya tahu sekarang kenapa kok banyak hal yang rasanya dipersulit dalam perjalanan kemarin. Visa lah, apalah semua. Karena setan gak suka. Kalau sesuatu yang biasa, setan biarin, saudara. Betul ya? Tapi ternyata ada lawatan besar di sana, 7 negara, saudara. Itu bukan cuma Uganda, 7 negara. Tapi saya mau berkata satu hal lagi, ini agak di luar, tapi saya diingetin izinnya. Saudara, siapa yang tahu untuk proses akuisisi hotel ini peperangan rohani, saudara. Jadi jangan berpikir, oh hotel, hore, hotel gitu ya. Tes 1, 2. Banyak proses terjadi. Tapi saya mau berkata, saudara pikir saya nggak ngitung? Banyak orang datang sama saya, kok nggak mau pindah dulu kok? Ini hotel tiba-tiba minta dibayar yang mahal banget, naik berkali-kali lipat. Kita bisa pindah loh ke tempat lain dengan lebih murah. Saudara pikir saya nggak ngitung? Sekali lagi, ini belum tentu saya benar, saudara ya. Kita harus sama-sama doakan ya. Tapi yang saya tahu, this is a warfare. Sampai limit titik terakhir. Ini proses harus selesai akuisisi. Sudah kalau perang, ya pergi dulu deh. Saya ngomong gini gak lagi gini, saya cuma mau bicara ya, mungkin saya salah. Doakan rame-rame, doakan sama-sama. Yang pegang keuangan bilang, kok ini kalau lu maksa tetap di hotel, ini ibadah paling 2 tiga. Tes. Ini paling 2-3 kali lagi budget kas di gereja nih. Saudara pikir saya gak ngitung? Ngitung, saudara. Tapi ngitung itu ada ngitung dengan uang, tapi ngitung juga ada dengan kita ngerti ini peperangan rohani. Amin. So hari ini saya mau berkata begini, siapa di sini mau ikutan bayar?
Oh kalau bayar nanti mikir nanti dulu ya. Sudah, kalau saudara bisa bantu lewat uang ya silahkan, tidak dipaksa, tidak genjot-genjot, enggak ya. Tapi kalau saudara pun belum bisa, saya mau ajak kita ikut bayar dengan cara doa puasa saudara, buat hotel ini, buat akuisisinya. Jangan cuma jadi penonton. Kenapa setan coba banyak jegal dengan hal yang menurut saya aneh-aneh dan gak masuk akal sih? Karena setan tahu kalau hotel ini dipercayakan sama orang-orang yang berdiri buat kota, setan akan keganggu saudara. Amin. Jangan fokus sama masalahnya, fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, ini bukan karena saya paling benar, enggak. Izinkan saya punya hitungan, saya menyampaikan apa yang jadi hitungan saya begitu. Toh bisa di challenge saudara ya. Oh ternyata enggak kok gitu. Ya silahkan gitu. Tapi saya mau berkata saudara, jangan terlalu anggap enteng proses akuisisi hotel ini. Karena setan gak suka. Dia akan coba stop dengan semua cara. Tapi hari ini, apakah saudara dan saya tetap mau jalan sekalipun gak masuk akal saudara? Kalau hari itu tim yang gagal terbang itu berkata, ya sudahlah, kita ada memang gak punya duit ya. Ya sudahlah, kita kan terbatas. Ya sudahlah, kita sudah berusaha tapi tidak bisa terbang. Pulang yuk, pulang semua. Nggak jadi berangkat ke Afrika. Nggak kita ngalamin yang dari Tuhan ini. Siapa di sini yang mau sama-sama berdoa dengan serius? Ini dapat deadline aja sampai 15 Agustus ini nih. Saya info ke saudara nih. Oke? Aneh banget, harusnya udah nggak dikasih penambahan lagi itu. Tapi saya mau berkata, sampai 15 Agustus ini, saudara mau nggak doa? Coba tanya Tuhan lah, doa puasa mau berapa lama gitu. Ya jangan cuman jadi tim hore. Ya oke. Saya tutup benar-benar terakhir ini dengan sebuah perkataan yang memberkati saya waktu saya nemenin beliau ke toilet lagi saudara. Apa pulang dari toilet ke ruang ibadah ini. Papi itu bilang gini sama saya, Nis, banyak orang tuh bilangnya sepakat, tapi sebenarnya nggak pernah sepakat. Tes. Banyak orang bilang sepakat, tapi sebenarnya nggak pernah sepakat. Kenapa? Mereka cuma setuju. Beda loh sepakat sama setuju, betul ya? Kalau sepakat tuh you fight bareng, berdiri sama-sama, kita percaya ini dari Tuhan, kita fight, betul? Kalau setuju tuh nggak setuju, nggak setuju, jalan nih, lu aja yang jalan gitu. Kan begitu ya? Saya lagi nge-challenge diri saya. Ini saya sebenarnya sepakat atau cuma setuju? Dan saya mau challenge saudara tentang hotel ini. Siapa yang sepakat kalau Tuhan mau berikan hotel buat saudara dan saya, bukan buat kita cuma nikmati saudara, bukan cuma buat rebutan kekuasaan dan duit kalau ada hotel gitu ya, ngeributin hal-hal gak penting gitu. Kalau saudara dan saya dikasih hotel ini, siapa yang mau berdiri buat kota? Siapa yang mau berdiri buat sekitarmu? Amin. Kita tutup dalam doa yuk. Bapak, kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami belajar satu hal lagi Tuhan. Ketika Tuhan mau percayakan sesuatu dalam hidup kami, ternyata kami yang harus siap. Bagian-Mu sudah siap Tuhan, tapi seringkali bagian kami yang belum siap. Kami merasa kami terlalu pede melihat diri kami terlalu tinggi. Tapi siang hari ini izinkan kami sekali lagi datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami cuma mau berkata, Tuhan, kalau ini boleh terjadi, semua karena Engkau dan bukan karena kami Tuhan. Ini semua karena Engkau dan bukan karena kami. Tapi toh kalau ternyata Tuhan belum percayakan, kami tahu bukan salahmu Tuhan. Tapi kami tetap percaya dan kami mau berkata, kami gak akan berhenti sampai titik terakhir. Kau yang tetapkan kami berhenti Tuhan. Kami gak mau berhenti karena keadaan, kami gak mau berhenti karena kami lelah, tapi kami akan berhenti ketika kami selesai bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
Mari yang sepakat dan hanya yang mau ambil bagian, yang entah saudara nanti mau ikut menabur, entah saudara mau dalam doa puasa, doa dan puasa saudara, dan sambil berdoa ya, jangan cuma puasa doang saudara ya. Kalau saudara mau, tutup mata, jangan ada yang puasa. Ini cuma urusan kau dengan Tuhan. Kalau saudara mau ikut ambil bagian, berdoa dan ikut bayar buat hotel ini saudara, ikut ambil bagian, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tutup mata, tutup mata. Saudara nggak janji sama saya, saudara ini kau bicara sama Tuhan. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar. Stop ngurusin hal-hal yang tidak penting, fokus sama Tuhan. This is warfare, ini adalah peperangan. Tuhan, kau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersepakat dengan kau, gak cuma setuju Tuhan dengan apa yang jadi mandat. Ampuni kami yang selama ini mungkin kami cuma berkata, oh kami sepakat, tapi kami cuma setuju Tuhan. Tapi siang hari ini biar kami mau berkata, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh bersepakat dengan Engkau. Kami mau Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya, ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kami, buat kota ini, buat bangsa ini, bahkan buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beshem, Mosia, Yehosua, Adonenu. Amin. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab, tapi nggak tunggu. Nanti kalau udah siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? Siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang beres ini, menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Akulah kebajikan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 adalah kebajikan dan hidup. Barang siapa percaya kepada itu, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 dan hidup. Barang siapa percaya kepada itu, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 adalah kebajikan dan hidup. Barang siapa percaya kepada itu, dia
sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 barang siapa akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini Dia mendapatkan hadiah. Akan dibagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. tuh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini Nadia lagi ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.